Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoika Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat.
Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah! Cepet lah! Oi, cepet lah!
Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga. Kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra. Menurut Danel, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Danel menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Danel. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan,
Waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit.
Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain.
Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit, saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu, beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disanksi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Dua Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana, Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatmayunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatmayunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Dua Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu,
Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Itu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepatlah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disanksi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu,
Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra. Menurut Danel, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Danel menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Danel. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain.
Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepatlah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga. Kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tandakali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Dua Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain.
Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit, saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain.
Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana, Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra. Menurut Danel, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Danel menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Danel. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu,
Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepatlah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga. Kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra. Menurut Danel, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Danel menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Danel. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disanksi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra. Menurut Danel, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Danel menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Danel. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain.
Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tanpa polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disanksi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoika Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoika sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain.
Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepatlah. Cepatlah. Oi, cai, cepatlah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepatlah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Dua Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana, Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu,
Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Tepe lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga. Kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra. Menurut Danel, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Danel menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Danel. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, hal itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu,
Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepatlah. Cepatlah. Oi, cai, cepatlah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Dua Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disanksi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain.
Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tanpa polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Danel Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Danel. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Danel Debra. Menurut Danel, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Danel menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Danel. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain.
Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit, saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu, beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tanpa polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, hal itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu,
Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepatlah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disanksi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu,
Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu, beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
Satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepatlah. Cepatlah. Oi, cepatlah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepatlah.
terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoika Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoika sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu,
Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit, saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepatlah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya.
Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Dua Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, kali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain.
Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua, selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau Adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga Adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS, gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur.
Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan,
supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada. Mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya,
satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia. Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara satu silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah. Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disangsi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuh NKS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah.
terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang. Katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald. Bahkan warga sekitar juga sempat melihat Nia dibuntuti oleh terduga pelaku di hari kejadian. Hal itu memperkuat kecurigaan warga, apalagi setelah jasad Nia ditemukan terduga pelaku langsung menghilang. Kabar meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang jadi korban pembunuhan membuat sedih siapa saja yang pernah dekat dengannya. Bahkan para guru mengingat sosok alumni INS Kayu Tanam tersebut sebagai anak yang baik, gigih dan punya cita-cita. Tangis haru pecah ketika informasi mengenai hilangnya Nia diterima saat kegiatan di masjid lingkungan sekolah. Guru Bahasa Indonesia INS Kayu Tanam, Yulismar, mengatakan informasi menyebut bahwa Nia Kurniasari, 18, hilang dan dagangannya ditemukan berserakan. Informasi itu sontak membuat saya dan guru lainnya mengeluarkan air mata, mengingat siswa yang sudah kami anggap anak tersebut, ujarnya, Rabu, tanggal 9 November tahun 2024. Informasi ini membuat Yulismar langsung membayangkan wajah periang dan murah senyum Nia, yang saat itu dalam bahaya. Semua guru menurut Yulismar sangat mengenal betul sosok Nia, karena ia siswa berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nia juga siswa yang gigih, ia tidak sungkan untuk berjualan di sekolah. Baik pada siswa dan seluruh guru, ujarnya. Kehilangan sosok Nia membuat Yulismar cukup terpukul, karena cita-cita besar Nia menjadi guru bahasa Indonesia terkubur oleh pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Saya berharap, pelaku bisa ditangkap dan diadili seberat-beratnya, ujarnya. Yulismar menceritakan bahwa Nia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ketertarikan Nia pada bahasa Indonesia muncul saat ia sangat aktif setiap kali jam pelajaran tersebut berlangsung. Yulismar mengatakan, waktu duduk di kelas 11, Nia sudah menyampaikan ketertarikannya untuk mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sempat sarankan, supaya Nia lanjut kuliah keguguran dan nanti bisa mengajar, tuturnya. Selain belajar bahasa Indonesia, Nia juga pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nia bersama temannya hendak mendaftar ke STKIP Nasional jurusan PGSD. Tapi belum sempat mendaftar, Nia sudah tiada, mimpinya terkubur begitu saja, ujar Yulismar. Jenazah Nia yang merupakan warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditemukan terkubur tanpa busana Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Jasadnya ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 2 hari saat berjualan gorengan sore hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Polisi mendapatkan petunjuk baru terkait pembunuh gadis penjual gorengan. Bahkan, polisi disebut sudah mengantongi identitas para pelaku yang tega berbuat keji ke gadis penjual gorengan. Diketahui sebelumnya, NKS gadis penjual gorengan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. NKS ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Korban diduga dicegat dan dihabisi oleh pelaku saat sedang berjualan gorengan keliling. Kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini pun turut menyita perhatian Polda Sumatera Barat. Pada Jumat, 13 September 2024, Polda Sumbar mengerahkan personel Inafis dan K9 untuk turun langsung menyisir TKP. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran,
melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur. Tim drone Polres Padang Pariaman pun dikerahkan untuk melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. AKBP Ahmad Faisal Ami tak menampik jika pihaknya sudah memiliki petunjuk soal terduga pelaku. Namun, ia masih enggan bercerita panjang lebar soal petunjuk yang kini masih terus didalami oleh penyidik. AKBP Ahmad Faisal Amir mengurai hasil penyelidikan sementara soal sosok terduga pelaku pembunuhan. Guna menggali fakta di kasus kematian gadis penjual gorengan, polisi telah memeriksa 4 saksi valid. Kematian Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat berduel dengan para pelaku sebelum ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Sebab, sosok Nia Kurniasari diketahui memiliki keahlian bela diri. Korban diduga sempat bertarung dengan sejumlah pelaku saat ia dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Bahkan, pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan Nia. Bahkan, hal itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di dalam tanah. Sahabat almarhumah Nia yakni Yoeka Aulia mengakui jika Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri silat. Bahkan, Yoeka sempat mencoba belajar bela diri bersama Nia. Namun, ia tak sanggup saat melakukan latihan karena harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri, karena Anya siap melindungi dan menjaga Yoeka. Meski jago bela diri, diduga Nia kalah jumlah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari 1 orang hingga membuatnya terkapar. Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat meruda paksa gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman tersebut. Sebab, saat ditemukan tubuh gadis penjual gorengan ini dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku yang telah menghabisi Nia Kurniasari. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Termasuk 3 orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun polisi memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan sadis itu. Dugaan korban sempat berduel dengan pelaku diperkuat dengan kondisi sejumlah luka di tubuh korban. Ibtu A.A. Regi menerangkan, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia sempat dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Salah satu sahabat gadis penjual gorengan mengungkap janji terakhir sahabatnya sebelum ditemukan tewas terkubur. Ini diungkap Yoeka Aulia, salah satu teman dekat NKS gadis penjual gorengan. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Yoeka mengungkapkan bahwa ada janji yang sempat diutarakan Nia sebelum tewas dibunuh. Yoeka kembali mengingat pesan-pesan sahabatnya itu pada dirinya, satu diantaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Anya, panggilan akrab Nia, seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Anya ikut bela diri untuk mengisi waktunya di sela berjualan. Melihat Anya yang bisa bela diri, Yoeka juga tertarik untuk mencoba, tapi ternyata Yoeka terlalu lemah untuk mengikuti olahraga ini. Beberapa kali saat latihan ia harus mengeram sakit saat menerima tendangan dari pesilat lain. Waktu itu, Anya langsung meminta Yoeka untuk tidak melanjutkan latihan silat dan tidak perlu menyiapkan bekal untuk membela diri. Sebab, gadis penjual gorengan itu berjanji siap melindungi dan menjaga Yoeka. Kalau adek, sapaan akrab Nia pada Yoeka, tidak sanggup, tidak usah lanjutkan. Adek tidak perlu takut, biar Anya saja yang jaga adek, ujar Yoeka berurai air mata mencontohkan percakapan Nia, Kamis, 12 September 2024. Tangis Yoeka membuatnya kembali pada ingatan masa itu. Beberapa kali ia mengangkat kerudungnya untuk menyeka air mata. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18. Dia adalah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah juara 1 silat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nia meraih sabuk coklat dan melatih silat di sekolah-sekolah. Hal lain adalah Nia diketahui rajin bekerja sejak masih sekolah.
Nia selain berjualan gorengan, juga pernah menjadi sopir ojek, hingga kuli panggul. Korban rajin bekerja untuk menabung biaya kuliah. Selain itu, uang tabungan akan digunakan Nia untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Nia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil karena orang tuanya kesulitan ekonomi. Wali kelas Nia, Reni Fatma Yunita menceritakan kalau gadis penjual gorengan itu adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya. Rupanya Nia Kurniasari sempat juara saat di bangku kelas 10 SMA. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Nia juga ternyata seorang atlet. Reni Fatma Yunita mengenang perjuangan Nia berjualan gorengan sejak kelas 10 SMA. Dia selalu minta disanksi bersih-bersih kelas karena terlambat, kata Reni. Messi seorang atlet, kata Reni, Nia tidak pernah menyepelekan pelajaran akademisnya. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, kata Reni, Nia selalu membantu temannya yang kesusahan. Dari hasil jualan Nia setiap hari, kata Reni, gadis penjual gorengan itu sudah bisa membeli perhiasan sendiri. Reni pun menangis mengenang sosok siswinya itu. Ia berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal. Cepet lah. Cepet lah. Oi, cai, cepet lah. Aksi kejar-kejaran mewarnai perburuan terduga pelaku pembunuhan KS. Gadis penjual gorengan, asal Padang Pariaman yang tewas telah terkubur. Terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut diduga sempat terdeteksi keberadaannya. Sebelumnya diketahui ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. 3 terduga pelaku diantaranya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Namun ada 1 dari 4 pelaku yang dikabarkan kabur setelah kejadian pembunuhan tersebut mencuat. Menurut Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra, terduga pelaku sempat menunjukkan batang hidungnya di Pasar Gelombang. Polisi pun kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemarin di Pasar Gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald Debra. Detik-detik pengejaran pembunuh gadis penjual gorengan itu pun terekam di video. Pada video yang beredar, terdengar beberapa orang sedang berlarian di pinggir jalan. Bahkan terdengar suara ledakan senjata api mewarnai suasana pengejaran tersebut. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ucap Donald. Walau sudah diberi tembakan peringatan namun pelaku tak takut dan menyerah. Di video itu, warga dan polisi kemudian terus melakukan upaya pengejaran pelaku. Tampak polisi dan warga memburu pelaku pembunuhan hingga ke atas pohon-pohon. Dalam suasana hujan, petugas terus mencari keberadaan pelaku pembunuh korban. Penyidik terlihat menyisir perkebunan yang terdapat pepohonan di sekelilingnya. Cepet lah. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat rupanya sempat membeli dagangan Nia Kurniasari. Warga sekitar bahkan sempat melihat terduga pelaku membuntuti Nia Kurniasari dari belakang. Bahkan setelah jasad Nia Kurniasari ditemukan, terduga pelaku itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya. Hal itu membuat kecurigaan warga pada terduga pelaku semakin besar. Saya mendengar informasi bahwa ada yang dicurigai, karena di kampung itu ada orang yang hilang, katanya yang hilang ini pencandu narkoba juga, kata PLT Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, PKDP, Sumbar, Syaharman Zanhar. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Menurut Donald, pembunuh Nia Kurniasari diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Ia pun mengatakan kalau polisi sudah memeriksa 3 orang. Donald menuturkan, terduga pelaku yang dicurigai warga itu memang sering nongkrong di sekitar TKP. Rupanya terduga pelaku itu kabur masih di sekitar Padang Pariaman. Bahkan pengejaran itu juga melibatkan anggota kepolisian. Terduga pelaku itu, menurut kesaksian warga sempat membeli gorengan milik Nia. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, kata Donald.